semuanya, hari ini aku mau bahas tentang produk apa aja yang kalian harus punya sebagai makeup artist profesional. Aku dapat dari berbagai macam informasi, mulai dari YouTube, terus aku searching dari internet, kemudian aku belajar juga dari beberapa guru aku. Nah, berdasarkan dari pengalaman aku sebagai makeup artist yang sudah mencoba berbagai macam produk, ini aku bakal rekomen kalian produk-produk yang wajib kalian punya sebagai makeup artist ataupun kalian yang baru mau terjun jadi makeup artist. Produk yang mau aku bahas yaitu dari complexion dulu. Produk yang mau aku rekomendasiin pertama kali adalah LT Pro. Ini adalah LT Pro Smooth Corrector. Oke, untuk harganya, ini tuh harganya cuman 135.000 dengan beratnya ini adalah 15 gram. Nah, dengan harga ini tuh, ini bisa termasuk dibilang murah ya. Soalnya dia tuh ada kemasan luarnya yaitu berbentuk kardus gitu berwarna hitam. Nanti aku bakal cantumin fotonya seperti apa. Dan kemasan dalamnya itu seperti ini. Jadi dia tuh kemasannya dari akrilik, kemudian tutupnya tuh berwarna hitam. Di kemasannya ini dia udah tertera, ada tulisannya Smooth Corrector. Di bagian belakang sini tuh ada nama shade-nya, jadi udah pasti kita kalau ngambil produknya tuh nggak bakal ketukar. Untuk LT Pro ini dia punya 3 warna, ada yellow orange, kemudian ada plum rose, dan yang terakhir ada chestnut. Oh ya, untuk bagian dalamnya ini aku buka dulu. Jadi bagian dalamnya tuh dia ada stoppernya kayak gini, jadi ini bakal aman kalau kalian mau dibawa untuk traveling, produknya tuh nggak bakal tumpah. Dari LT Pro sendiri, dia mengklaim bahwa produknya itu dia hasilnya tuh waterproof, kemudian bisa menutup noda. Ini tuh hasilnya tuh dia satin, jadi nggak yang terlalu matte tapi nggak yang terlalu glowing juga. Nah, makanya hasil satin ini dia cocok untuk dipakai semua jenis kulit. Dari pengalaman aku pakai produk ini, dia tuh memang bikin makeupnya jadi waterproof, karena biasa aku pakai buat di under eye ini, dia bisa menahan air mata gitu. Jadi kalau misalnya air mata tumpah ke sini tuh nggak bakal ada garis bekas air matanya. Kemudian dia juga bisa menutup noda, jadi kalau misalnya ada kayak flek-flek hitam ataupun kayak mata panda yang kehitaman gitu, dia bisa langsung ke cover. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia tuh teksturnya tuh bener-bener creamy, jadi yang kayak kental tapi nggak kering gitu loh. Dan ini yang bisa bikin produknya ini tuh gampang banget dia buat di blend. Ini aku bakal swatch yang warnanya yellow. Nah, seperti ini dia penampakannya. Sih, dia warnanya sekuning ini, jadi nggak yang jadi kelihatan kuning banget, tapi warnanya tuh pas banget di kulit Asia. Yang yellow orange ini dia warnanya kekuningan, jadi cocok banget buat kulit kita yang Asia. Kuningnya tuh nggak yang bikin kita jadi kayak dekil gitu loh, jadi kuningnya tuh tetap cerah. Nah, kalau ini yang warnanya plum rose, ini dia lebih putih dibandingkan yang yellow orange tadi. Warna plum rose biasanya aku pakai untuk di bagian under eye ataupun di bagian T-zone sebelah sini, fungsinya untuk meng-highlight. Aku cuma punya 2 warna ini, jadi aku saranin kalau untuk kalian makeup artist, kalau masih budgetnya terbatas, kalian boleh beli satu aja yang warnanya yellow orange. Tapi kalau kalian mau punya jangkauan warna yang lebih banyak, kalian bisa pilih 2 warna yang yellow orange dan plum rose. Yellow orange itu biasa aku pakai buat mixing, sedangkan untuk yang plum rose aku biasanya dipakai untuk di under eye. Nah, biasanya foundation LT Pro ini aku pakai buat mixingan foundation. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka pakai di mixing, kalian bisa juga dipakai buat layering. Nah, teknik layering ini balik lagi ke hasil yang kalian inginkan tuh seperti apa. Kalau pengen efeknya terlihat lebih healthy skin, kalian bisa pakai yang creamy foundationnya ini dulu di awal, baru kalian timpa dengan foundation yang cair. Oh ya, buat yang mau pakai layering, aku nih contohnya pakai layering dia menggunakan LT Pro ya. Jadi hari ini aku nggak mixing, aku layering di bagian bawahnya LT Pro, lalu bagian atasnya aku timpa dengan foundation yang cair. Tapi kalau kalian pengen hasil yang kelihatan lebih full coverage, kalian bisa gunakan foundation yang cair terlebih dahulu, baru kalian timpa dengan foundation yang cream ini. Oh ya, selain dipakai untuk mixing foundation ataupun untuk layering, biasanya aku pakai LT Pro ini untuk merapikan alis. Kenapa? Karena dia tuh tekstur yang tadi aku bilang creamy, jadi untuk dipakai di bawah alis tuh dia bener-bener gampang banget untuk di blend. Fungsi lainnya adalah kalian bisa pakai LT Pro ini buat retouch. Yes, bener buat retouch. Jadi kalau misalnya kalian punya klien yang booking kalian dari akad ke resepsi, tiba-tiba ada
di bagian tertentu yang makeup kalian rusak, kalian bisa tinggal timpa sama si LT Pro ini, kalian tap-tap aja di atas foundation dan udah langsung bisa cover lagi semuanya. Produk selanjutnya yang mau aku rekomenin ke kalian ini adalah lip palette dari Anastasia Beverly Hills. Oke, kita bahas dari harganya dulu. Ini tuh harganya di kisaran 700 sampai 800 ribu. Tapi sayangnya produk ini sudah discontinue. Tapi kalau kalian masih dapat ada yang jual kayak gini, mendingan kalian pilih ini aja. Oke, untuk lip palette ini dalam satu pen ini dia tuh beratnya 0,8 gram per pen ya. Dalam satu palette ini ada 18 warna. Ini yang warnanya tuh bener-bener semuanya tuh bagus-bagus banget, dan kalian bisa mix and match atau kalian bisa campur-campur sesuai keinginan kalian. Di dalam palette ini tuh dia bener-bener kayak warnanya ada yang nude-nya kecoklatan ataupun nude agak yang nude-nya hintnya lebih ke pink. Kalau misalnya kalian butuh warna nude tapi yang lebih gelap karena misalnya dapat klien yang kulitnya lebih tan, kalian bisa campur dengan warna yang lebih gelap. Misalnya kalian campur dengan hitam, nanti dapat konsistensi warna yang lebih gelap. Kalau kalian butuh warna yang lebih terang, kalian bisa campur dengan warna putih ini. Di dalam palet ini kalian udah dapat alat buat mixing paletnya, kemudian kalian dapat lip brush yang di belakangnya itu ada spatulanya. Jadi spatulanya kita pakai buat congkel, kemudian kita mixing di paletnya ini. Nah, sekarang aku mau bahas tentang tekstur. Dia tuh teksturnya bener-bener creamy, jadi bener-bener gampang banget kita oleskan di bibir, bener-bener kayak glides on langsung menutup garis-garis bibir. Kemudian dia tuh hasilnya matte, nggak bikin bibir kering, tapi tetap ada kekurangannya, yaitu dia tidak waterproof. Jadi kalau misalnya kita kayak katupkan ke bibir ataupun kita kayak minum, dia bakal stain di gelas gitu kayak gitu, atau misalnya kayak kita taruh di tisu gitu, dia bakal nempel ke tisu warnanya. Tapi kebayang gak sih kalian dengan harga kayak sekitar 700-800 ribu itu kalian udah dapat 18 warna. Bayangin kalau kalian cuma beli yang satuan kayak gitu, produk lokal tuh kayak yang bagus itu bisa harga kayak 130 ribuan. Apalagi yang produk kayak untuk high end gitu ya, bisa kayak harga 300-400. Kalian bawa ini tuh bener-bener kayak life saver banget nih. Jadi dengan cuman bawa gini aja, tapi kalian bisa dapat berbagai macam warna. Kalau butuh berbagai macam warna itu kalian tinggal ambil dari sini terus tinggal campur-campur. Kalian nggak perlu bawa berat-berat sebanyak, misal kayak harus bawa 10 tuh minimal, kita kan harus bawanya banyak ya, namanya juga klien kan nggak tahu tiba-tiba mau lipstiknya warna apa gitu. Nah kalau di sini tuh bener-bener kayak lengkap banget semuanya. Nah aku bakal swatch warnanya di tangan, jadi mulai dari nomor 1, jadi 1, 2, 3, dia nomornya ke pinggir ya. Karena dia bukan tipikal lip cream yang kayak stain banget di bibir, susah dihapus. Nah kalau itu gampang banget buat kalian hapus. Lip produk selanjutnya ini adalah dari BLP Beauty. Nah kalau kalian sering banget nonton videonya aku, kalian tahu bahwa aku sering pakai lipstiknya BLP. Nah untuk harganya sendiri, BLP ini menjual dengan harga BLP ini aku mau bahas dari segi packagingnya dulu. Jadi dia packaging luarnya tuh kayak gini, kardusnya dia warnanya pink. Kemudian di sini ada tulisannya BLP, ini ada barcode-nya, di sini ada tulisannya lip coat by Lizzy Para. Kemudian di bagian sini ada shade nama lipstiknya. BLP lip coat ini dia tuh beratnya ada 4 gram. Packaging bagian dalam dia tuh terbuat dari akrilik gini, kemasannya dia tuh sleek banget. Jadi di sini warna putih dan di sini tuh cuma ada tulisan lip coat by Lizzy Para. Di bagian bawah sini dia ada nama shade-nya, jadi pasti nggak bakal ketukar dengan yang lain. Kita bahas dari segi aplikatornya, jadi dia tipikalnya yang miring kayak gini, tapi buat kalian para tua udah pasti ini nggak kepake sih ya sebetulnya, karena kita pasti langsung colek taruh ini di
dalam mixing palette, terus nanti kita olesnya pakai brush yang lain. Tapi buat kalian untuk dipakai sendiri, ini tuh enak banget buat dioleskan langsung di bibir, jadi kayak langsung menjangkau bagian pojok-pojok situ. Untuk teksturnya sendiri, BLP ini tuh dia teksturnya cair, tapi dia bener-bener kayak bisa langsung menutup di bagian warna bibir. Jadi kalau kalian punya bibir yang hitaman, pakai BLP ini dia langsung bisa ketutup. BLP ini juga transfer proof, jadi kalau kalian makan, minum, dia nggak bakal nempel kemana-mana. Nah, meskipun dia teksturnya cair, tapi dia tuh hasilnya matte. Nah, matte-nya dia tuh nggak bikin bibir jadi bener-bener kayak kering kerontang gitu loh. Jadi kayak masih nyaman aja buat kita pakai lama-lama gitu. BLP ini tuh dia pilihan warnanya tuh banyak banget. Kalian bisa pilih sesuaikan dengan keinginan kalian. Tapi warna yang paling sering aku pakai itu yang bisa aku rekomend kalian adalah satu yang wajib banget kalian punya adalah butterfly. Kemudian yang kedua yang biasanya aku pakai buat ombre yang agak ke-orange-an itu adalah biasanya aku pakai yang pumpkin sorbet. Yang ketiga adalah warnanya merah. Jadi kalau kalian pengen ombre tapi pengen ada hint merahnya sedikit, kalian bisa campur dengan warna ini. Warna ini adalah warna Bloody Mary. Nah, kalau kalian pengen punya warna nude tapi misalnya dapat kain yang kulitnya agak lebih medium ke tan, kalian bisa pilih dengan warna maple waffle. Nah, kalian pilih 4 ini, kalian bisa mix and match dari 4 warna ini. Kayak contoh yang aku pakai sekarang nih, aku pakai maple waffle dicampur dengan Bloody Mary. Aku bakal swatch lipstick dari BLP apa aja yang aku punya ya. Sekarang kita bahas foundation yang high end, yang menurut aku tuh dia high end tapi hasilnya tuh bagus dan harganya tuh nggak yang mahal gitu loh. Jadi kayak medium lah menurut aku, harganya kayak di tengah-tengah gitu. Nah, ini dia foundation yang lagi aku sukai akhir-akhir ini. Jadi aku pakainya Dose of Colors. Untuk foundation Dose ini harganya tuh di sekitar harga 600 sampai 700 ribuan. Tapi kalau kalian bisa ikut PO, kalian bisa dapat harga yang lebih murah loh kalian kalau mau dapetin ini. Dia kemasan luarnya tuh kayak gini, warna hitam. Di sini tuh ada infonya bahwa dia itu beratnya 30 ml. Kemudian di bagian atas sini dia ada ditulis nomor shade-nya. Yang aku pakai di sini adalah 109. Dia tuh range warnanya tuh banyak banget ya. Kalian bisa pilih mulai dari yang undertone-nya warm, terus yang undertone-nya pink juga ada yang. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kalian tuh lebih sering kliennya banyaknya kemana sih gitu. Tapi kalau aku lebih memilih yang yellow undertone dengan warnanya tuh yang terang. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nanti dapat klien yang kulit warnanya tuh lebih gelap, aku tinggal campur dengan foundation yang gelap. Kemasan dalamnya tuh dia kayak gini, packagingnya dia tuh terbuat dari kaca. Jadi make sure kalian mesti hati-hati banget kalau bawa ini kalau jatuh tuh bisa langsung pecah gitu. Jadi hati-hati banget ya kalau naruh ini, jangan sampai kesenggol gitu. Nah, cuman jadi kayak karena dia dari kaca itu, jadi dia kayak berasanya tuh berat dan dia memang agak sedikit kayak gendut gitu loh, jadi kayak bulky gitu dia kemasannya. Terus satu lagi, hati-hati sama si tutupnya ini. Jadi dia itu kayak tiba-tiba kadang suka kok udah ngebuka sendiri gitu loh. Aku pernah soalnya naruh di pouch terus tiba-tiba kok kayak kebuka, makanya di sini kayak bleber-bleber gitu loh. Nah, yang enak itu adalah dia ada pumpnya. Jadi paling sebelnya kalau ada foundation yang nggak pakai pump, karena pas kita nuang kadang suka tumpah. Kalau itu kayak udah kekontrol gitu loh kalau misalnya kita pakai pump. Klaimnya dia itu adalah dia high pigment, matte finish, kemudian buildable, lightweight, sama long wear. Ini ya aku pakai sekarang. Jadi aku layering dengan, pertama aku pakai LT Pro, kemudian di atasnya aku layering dengan si foundation ini. Aku cuma pakai 2 pump aja cukup. Tapi kalau kalian pengen lebih full coverage lagi, kalian boleh timpa dengan 3 atau sampai 4 pump tergantung lebar mukanya. Oh ya, selain itu dia juga klaimnya bahwa dia tuh vegan, cruelty free, talc free, paraben free, oil free, dan fragrance free. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak, kalian tuh bakal suka pakai ini. Jadi karena dia hasilnya matte. Tapi meskipun dia matte, dia tuh nggak yang bener-bener kayak bikin kulit kering jadi dead matte gitu loh. Jadi menurut aku kalau yang kulitnya kalian normal tuh dry, kalian masih bisa pakai ini, tinggal diakalin dengan pakai moisturizer yang lebih banyak.
Dari segi tekstur dia itu memang bener kalau dia itu teksturnya tuh kayak kental. Nah makanya itu dia bikin jadi kayak lebih full coverage gitu loh, karena dia tuh klaimnya kan high pigment. Aku bakal swatch sini sedikit tuh, tapi dia tuh nggak yang kayak kental terus kayak diem di situ tuh, kayak masih agak running sedikit. Nanti aku bakal liatin hasil eksperimen aku. Jadi aku taruh di kertas terus nanti berapa jam ada keluar oil tuh sebanyak apa. Nah ini kalau misalnya keluar sedikit terus aku blend gini itu tuh kayak langsung ke cover gitu loh. Ini aku tadi kayak nuangnya nggak nyampe 1 pump, paling kayak cuma setengah pump. Ini kayak udah bisa mengcover bagian punggung tangan aku. Terus dia tuh kayak tuh gampang banget untuk di blend. Terus kalian bisa build up juga kalau kalian suka build up, tinggal kalian pakai. Tapi kalau misalnya kalian tim yang tipis-tipis, kalian boleh juga kok pakai ini, tinggal mungkin pakai 1 pump dengan satu muka aja kayak udah cukup. Tapi kalau aku lebih seneng yang hasilnya full coverage, jadi kita kayak nggak perlu banyak koreksi warna, nambah-nambah concealer lagi. Kalian bisa lihat di sini bahwa dia tuh yang nggak matte banget, jadi kayak masih ada shine-nya sedikit menurut aku ya, jadi nggak yang kayak langsung super duper matte. Ini tuh termasuk yang cepet ngeset tuh, jadi kayak udah mulai kering-kering di bagian pinggir-pinggirnya sini. Nah ini aku punya adalah nomor 109. Kalau kalian nggak mau yang terlalu terang, kalian bisa pilih nomor 115. Oke, aku pengen banget bahas satu bedak tabur ini yang bener kayak all time favorite aku buat produk high end. Jadi ini tuh adalah produknya dari Chanel. Oh ya, untuk bedak Chanel sendiri itu dia harganya sekitar 900 ribuan, tapi menurut aku tuh dia bener kayak worth it dengan harga segitu. Jadi buat kalian yang sudah mulai merambah ke wedding klien, kalian bisa pilih ini buat makeupin klien kalian. Beratnya sendiri dia tuh beratnya 30 gram. Menurut aku tuh dia hampir sama dengan produk lainnya yang kebanyakan juga 30 gram. Kemasannya itu agak bulky, jadi kayak gede gini. Padahal dia sebenarnya isinya sih 30 gram. Nah di bagian belakang sini juga dia udah tercantum shade-nya apa, kemudian kemasannya bisa bertahan berapa lama setelah dibuka, ada infonya juga di sini. Dan di bagian dalamnya itu dia sudah ada pelindungnya, dan kalian juga ada dapat puffnya. Tapi puffnya aku lupa aku taruh di mana sih puffnya itu, karena jarang aku pakai sih puffnya. Yang aku rasain kalau pakai bedak Chanel ini apa sih, dia tuh kayak ringan gitu loh, tapi kayak langsung menutup di bagian-bagian muka. Kemudian kalau pas aku foto, jadi aku ngerasa kalau tiap aku foto, setiap aku habis pakai produk Chanel, si bedak tabur ini pas di foto tuh dia kayak ada efek blurringnya gitu loh, jadi kayak kelihatan kulitnya tuh lebih halus gitu. Bedak Chanel ini aku pakai buat ke semua jenis kulit, jadi aku timpa aja pakai ini buat ke semua bagian muka. Aku pakein Chanel. Chanel ini ada wanginya nggak sih? Kalau menurutku ada sedikit, karena jujur aku tuh tipikal orang yang penciumannya agak kurang tajam ya kayaknya. Jadi kalau menurut aku sih kalau ini kecium ya lumayan kecium, tapi nggak yang sampai nyengat banget sih wanginya. Ini yang aku pakai itu nomor 30. Kalau kalian buat parem UA, kalian bisa pilih nomor 20 dan 30. Jadi kalau misalnya dapet klien yang lebih terang, kalian bisa pilih nomor 20. Kalau dapat klien yang kulitnya lebih medium gitu, kalian bisa pilih yang nomornya 30 aja. Nah, foundation untuk lokal produk aku lebih memilih dari BLP Beauty. Nah, ini BLP Beauty. Ini kemasannya dia tuh seperti ini bagian luarnya. Dia ada tulisannya face this by Lizzy Para. Di bagian atasnya tuh ada nama shade-nya, kemudian ada expired date-nya juga. Oke, BLP ini tuh beratnya 33 ml, lebih banyak sedikit dibanding foundation lainnya yang biasanya tuh rata-rata ngeluarin foundation tuh beratnya cuma 30 ml, tapi ini tuh 33 ml, lumayan banget kan. Nah, harganya sendiri untuk BLP ini di harga 189.000. Terus dia pilihan warnanya juga banyak. Buat lokal produk tuh ini termasuk menurut aku lengkap banget sih warnanya, mulai dari warm juga ada, yang cool ada, yang netral juga ada. Kemudian kemasan bagian dalamnya itu dia terbuat dari akrilik, jadi menurut aku lebih aman, nggak takut bakal pecah gitu, ataupun kayak mungkin ya kayak retak-retak sedikit aja. Bagian atasnya ini dia kemasan tutupnya itu dia warna putih dan sudah ada pumpnya. Di bagian bawah ada nama shade-nya.
Shade yang aku pakai adalah shade W10 from Ivory. Buat aku sih keterangan, tapi balik lagi bahwa aku lebih sering beli foundation yang memang lebih terang untuk klien gitu. Kalau buat diri sendiri, kalau aku pengen nyobain ini tinggal aku campur aja. Teksturnya tuh dia encer banget ya, menurut aku dia termasuk encer banget. Tapi dia tuh hasilnya satin, jadi bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Which is kalian kalau cuman pengen satu produk buat semua jenis kulit, kalian pilih ini aja. Face base-nya dari BLP. Coverage-nya dia tuh light to medium. Jadi kalau kalian pengen foundation ini lebih coverage, kalian bisa mixing ataupun kalian bisa build up. Bisa mixing dengan foundation yang cream, jadi tinggal dicampur aja. Nanti kalian bisa dapat hasil yang lebih coverage. Tapi kalau buat pengen pakai ini sehari-hari itu enak karena dia tuh udah hasilnya light banget. Nah kalau kalian kocok-kocok ini tuh kayak kedengaran suara air gitu loh. Dia tuh saking encernya. Jadi kalau kalian mau pakai ini, pastikan nih kocok dulu sebelum dipakai. Ini aku mau coba keluarin sedikit. Tuh, dia seencer ini kayak langsung turun kan, cepet banget turunnya. Dan dia juga sama, gampang di blendnya. Tuh, dia kayak kelihatan bener-bener light banget. Jadi kayak kalau kalian pakai ini tuh kayak kelihatan kayak kulit aja gitu, cuman kulitnya kayak lebih sehat aja gitu. Nah, jadi itu adalah produk-produk 5 must have yang wajib banget kalian punya versi aku ya. Ini versi aku loh, jadi kalau misalnya menurut kalian, kok kurang bagus, nggak cocok, ya tiap orang kan punya seleranya masing-masing. Kalau ini tuh versi aku ngerasa 5 produk ini tuh kayak wajib banget kalian punya gitu loh. Mudah-mudahan abis nonton ini nggak langsung bikin kantong jebol ya. Memang sih agak-agak ada yang mahal banget, tapi ya nggak semuanya mahal juga kan. Kalian juga bisa kok nyicil buat beli barang-barang ini gitu. Kalau misalnya saran aku tuh, kalian sebagai MUA kalian wajib upgrade produk juga gitu. Tapi memang skill tuh nomor satu tips dari aku buat kalian para MUA, kalian sisihkan. Jadi setiap dapat uang jasa hasil job kalian bisa sisihkan. Hasil uang dari job makeup itu kalian pisahkan, terus kalian bisa cicil satu persatu beli produk-produk makeup. Aku juga dulu pas awal merintis tuh kayak bener-bener beli produk itu yang drugstore, lokal, semuanya ya aku cobain aja gitu, satu persatu aku pakai. Nah, semenjak mulai ada klien yang bayar aku, akhirnya aku sisihkan uang dari hasil itu untuk beli makeup lagi. Akhirnya bisa beli makeup seperti sekarang ini. Yes, sekian racun untuk produk-produk makeup ataupun alat makeup yang aku share tadi. Semoga bermanfaat buat kalian.